Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidi bibi wa tabibi qalbi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Sadiqil min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Sadiqil min wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi bibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Billah Sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabil mahbub sayyidi haddadil qulub wa wasilatina ilallah ma'mud wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil mahbub sayyidi haddadil qulub wa wasilatina ilallahil ma'bud wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli Sayyidina Muhammadin an-nabil mahbub Sayyidi haddadil qulub wasilatina ilallahil ma'bud wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a mardatillah wa qurbi wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wa dunya wal akhirah ala hadini wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Alhamdulillahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli syuhud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ta'limi yang kita muliakan muassis rais daripada majelis taklim, majelis zikir, majelis salawat, majelis ratib Haddadul Qulub Palembang Darussalam Habib Hamid Barakbah serta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan diberkahi umur mereka, diluaskan rezekinya, diangkat derajatnya, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan juga kita yang hadir di sini yang senantiasa mudawamah hadir di majelis taklim ini insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita diberkahi, keluarga kita diberkahi, rezekinya dihalalkan, diberikan jalan yang gampang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dapat mengamalkan ilmu tersebut dan amalnya menjadi penyelamat baginya di dunia, di alam barzakh, di alam akhirat, sejelasnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan keberkahan salawat yang kita baca untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terasa kita sudah mungkin di awal-awal daripada bulan Zulhijjah, bulan yang mulia, bulan haram, bulan daripada bulan-bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang 4 yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Zulhijjah, bulan yang dimana banyak sekali anjuran hadis, ayat anjuran hadis daripada sabda Nabi Muhammad SAW terkait masalah ibadah, ketaatan kita, mendekatkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man min ayyamin al-a'malu fihinna atau al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah." Jadi dekati daripada hari-hari yang mana kalau perbuatan amal soleh dilakukan di hari-hari tersebut itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya, jikalau ada amal soleh dilakukan di hari-hari tadi yang akan disebutkan ini, maka amal soleh tersebut, ibadah tersebut itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dilakukan di hari-hari dalam bulan yang mulia. Yaitu apa yang dimaksudkan adalah 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah khususnya. Ini amal kalau digawe ke di hari-hari tersebut maka paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu juga banyak hari-hari lain, banyak bulan-bulan yang lain yang dimuliakan oleh Allah, yang banyak keistimewaan, banyak keutamaan juga disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saat ini kita berada di awal-awal daripada hari daripada bulan Zulhijjah. Maka jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan. Mari kita semangat beramal soleh di hari-hari ini. Hari-hari yang kalau kita beramal soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat kita lakukan? Banyak. Kalau khususnya kita di hari-hari ini bisa berpuasa. Yang paling dikuatkan lagi tanggal 8 namanya puasa tarwiyah, tanggal 9 namanya puasa Arafah. Bahkan ada hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait puasa tersebut. Kata Nabi bahwasanya ini puasa tarwiyah itu penghapus 1 tahun. Kalau puasa Arafah
itu penghapus 2 tahun. Ya bisa jadi dengan amal soleh puasa kita ikhlas karena Allah, bisa jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkah puasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lain lagi, ada lagi kita bisa ya di awal-awal ini khususnya juga wong yang berkecukupan, ada harta lebih, kakek apa berkorban, ya. Lebih lagi hartanya kena kewajiban bisa berangkat haji. Ini ibadah agak loh, ibadah yang khusus yang ada anjuran dalilnya dari ayat juga daripada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji, siapa dah kenal, siapa dah tahu haji? Apa keuntungannya, apa keutamaannya? Haji kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kate balasan kata Nabi kecuali kaki balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita? Kurban, itu juga. Kurban luar biasa bagi orang yang memiliki kemampuan, maka jangan dilewatkan. Berkurban luar biasa. 1 helai rambut bulu daripada hewan yang dikurbankan itu diganjar apa? 10 kebaikan pahala, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Coba bayangkan, ada berapa itu bulunya? Tidak usah dihitung, sangat banyak. Jadi kalau kita nak nanya keutamaan, keistimewaan, oh luar biasa banyak yang diajarkan, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan. Ya, saat ini apa yang dapat kita lakukan? Puasa mungkin. Jangan dilewatkan. Tidak baca dari awal, ya kaget berarti. Tanggal berapa? 8 sama tanggal 9. Jangan sampai dilewatkan. Tanggal 10 tidak boleh. Tanggal 10 Idul Idul Nahar tidak boleh. Jadi tanggal 8, tanggal 9 jangan dilewatkan. Apalagi itu tadi kalau ada harta lebih, mari kita yang tidak pernah berkorban. Ya, luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan beri pahala apa? 1 helai rambut bulu itu 10 pahala kebaikan, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Coba bayangkan kalau kita nak nyari pahala, luar biasa. Dari kurban sudah banyak sekali. Tapi ya itu tadi, usahakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengurangi pahala ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ibadah yang dapat dilakukan, mungkin itu di antaranya. Nah, juga apa yang dapat kita lakukan? Perbanyak doa. Perbanyak berdoa di hari-hari ini luar biasa. Perbanyak berdoa. Terutama hari Arafah. Ya. Bahkan dikatakan bahwasanya khairud doa Arafah. Doa yaum Arafah. Bahwasanya sebaik-baiknya doa adalah doa yang dipanjatkan ketika hari waktu Arafah. Nah, di hari Arafah kita memperbanyak doa. Kadang kita alhamdulillah majlis kita nih mengadakan barang-barang itu membaca doa. Allahumma ja'alna minal waqifina wal mutadarriina fi Arafatin innaka ala kulli syai'in qadir. Dan banyak doa-doa yang kita panjatkan di hari tersebut luar biasa. Nah, itu tadi sebaik-baiknya doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Jangan lewatkan lagi doa di malam Idul Adha. Ini semua ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi doa di malam tersebut tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 malam yang kalau kita panjatkan doa maka tidak akan tertolak. Yang pertama, awal malam daripada bulan Rajab. Kedua, malam pertengahan yaitu nisfu Sya'ban. Ketiga, malam Jumat. Duanya lagi malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Kata Nabi, orang yang membacakan doa di malam-malam tersebut maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilewatkan juga doa. Jadi itu tadi ibadah-ibadah perihal yang dapat kita lakukan, di antara lain yang gampang mudah. Faslun, pembahasan tentang udhiyah. Udhiyah itu apa sih? Udhiyah itu suatu nama kepada suatu yang disembelih daripada hewan ternak.
pada hari yang ditentukan, yaitu hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ada berapa? 3. Tanggal 11, 12, 13. Jadi apa sih kurban itu? Kurban itu hewan yang disembeli, hewan ternak, hewannya juga khusus kaget. Tidak ada kalau hewan pacak masuk, di hari yang khusus, di hari-hari yang khusus tadi Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Karena apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, ibadah. Nah, itu namanya kurban. Itu secara syariatnya. Lalu hukumnya, kita simpel-simpel biar gampang dipahami. Hukum udhiyah itu apa? Hukum berkorban itu apa? Hukum asli berkorban itu sunnatun muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang dikuat. Ada yang ngatur ke wajib kalau dinazar ke. Tapi memang ada juga pendapat di mazhab lain selain mazhab Syafi'i mengatakan memang kurban itu wajib. Nah itu tadi yang kita pegang mazhab Syafi'i bahwasanya kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang dikuatkan. Sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dikukuhkan, berarti ini sunnah yang harus diprioritaskan. Kalau dinazar ke kaget baru menjadi wajib. Nah, itu hukum daripada berkorban. Lalu hewan kurbannya tidak macam-macam, tidak ada basing-basing. Ada kaget khusus apa bae yang dapat digunakan untuk sesembelihan kurban. Bahasanya tuh an-na'am, hewan ternak. Kaki ayam itu masuk lah. Jual ini yang di apa namanya? Yang dipelihara oleh dairy ini. Apa? Bebek. Nah, itu masuk up-tuyur, unggas. Bukan hewan ternak yang dimaksudkan di dalam khusus daripada kurban ini sendiri. Maka tidak cukup. Yang dicukupkan, yang diperbolehkan di dalam berkurban yaitu hewan-hewan yang sudah ditentukan. Di sini yang pertama adalah doan. Doan itu kalau maknanya apa? Domba. Kalau atau nama lainnya biri-biri. Sama apa beda domba sama biri-biri itu? Nah, umurnya itu 6 bulan ke pojok, 1 tahun. Katanya kalau nak nyari domba umur setahun itu saro. Katanya saro, enggak tahu, anak belum pernah beli sih. Belum pernah nyari juga. Nah, jadi 6 bulan ke pojok, 1 tahun minimal, 6 bulan sampai 1 tahun itu. Nah, itu umur bagi domba biri-biri yang untuk sembelihan kurban. Itu yang pertama hewannya. Yang kedua apa? Yang kedua kambing. Nah, kambing itu ya kambing kacang. Aku model-modelnya nak warna apa terserah. Nah, umurnya berapa? Umurnya di sini dikatakan umurnya 2 tahun. Umurnya berapa? 2 tahun nginjek 3 tahun. Ingat, umur 2 tahun nginjek 3 tahun. Berarti masuk ke 3 tahun. Ini umur untuk hewan kambing. Lalu ada lagi sapi. Sapi kerbau. Itu juga sama. Umur berapa? 2 tahun nginjek 3 tahun. Lalu yang terakhir adalah onta. Onta beda. Onta itu umur 5 tahun nginjek 6 tahun. Nah, ini ketentuan dari masalah umur. Apakah paten khusus ini? Ketentuan umurnya ada yang mengatakan bahwasanya nyingok badannya. Kalau badannya besar, bahkan melebihi dengan umur yang ditentukan, lebih bagus. Kan kadang kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau kurus kaki bermasalah kaki ada hewan yang ada kriterianya. Oh, ini tidak boleh buat kurban, tidak sempurna ini. Nah, itu tadi. Apa jadi? Domba, kambing, domba biri-biri, kambing, sapi, kerbau, sama onta. Nah, lalu
Nah, di situ syaratnya mak manusia kriteria setelah kita mengetahui itu hewan-hewan yang diperbolehkan untuk yang dicukupkan untuk kurban dan umurnya kriteria fisik fisik apa fisiknya kan fisiknya hewan yang akan disembelih untuk kurban di sini dikatakan bahwasanya kriterianya ya yang tidak boleh ada 4 yang tidak boleh berarti selainnya boleh fisik ini hewan yang cacat bahasa kasar kita cacat contoh di sini dicontohkan yang pertama adalah matonya buto mana lah kira-kira kita tuh nengok dia tuh buto matonya ninjo makanan dia kemana-mana mungkin itu atau memang tidak katinan matonya juling atau mana pokoknya cacat buto matonya betul-betul buto. Nah ini tidak dicukupkan untuk masuk sembelihan kurban lalu aku pincang tidak dimasukkan juga tidak dicukupkan untuk sembelihan kurban getel kakinya jadi betul-betul sehat harusnya. Lalu apalagi yang seterusnya adalah terlalu kurus penyakitan kasarnya jadi penyakit itu yang bisa mempengaruhi daging hewan itu sendiri mempengaruhi daging atau kesehatan si kurban itu sendiri maka itu tidak dicukupkan untuk sembelihan kurban. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan fisiknya dulu. Oh ini cukup dah, ini boleh dah untuk disembelih untuk dijadikan hewan kurban. Yang tidak bermasalah kok hewannya dikebiri kan ada hewan dikebiri atau dikebiri. Ya tahu lah mana tidak tahu dikebiri. Nah dikebiri itu tidak jadi masalah, boleh dia digunakan untuk kurban karena tidak mempengaruhi atau tanduknya pecah tanduk patah itu juga tidak mempengaruhi itu boleh untuk dijadikan hewan kurban. Beda lagi kalau telinganya putus atau anggotanya putus berarti itu kan mengurangi daging atau mengurangi kemanfaatan daripada hewan yang akan dikurbankan maka ini tidak boleh dicukupkan untuk dijadikan hewan kurban. Jadi paham Nah itu kriteria fisik. Jadi harus betul-betul diperhatikan yang mana yang dicukupkan untuk disembelih untuk menjadi hewan kurban, yang mana yang tidak masuk kategori, yang tidak masuk kriteria. Karena apalagi yang berpenyakitan, nah nanti mempengaruhi wong yang akan mengkonsumsinya. Lalu pembahasan berikutnya tadi sudah dibahas adalah makna daripada kurban, terus hukum daripada berkorban, terus hewan-hewan yang masuk kategori boleh dikurbankan, lalu kriteria fisiknya, lalu apa lagi? Nah, pembahasan tentang satu kambing boleh untuk siapa, sapi, onta boleh untuk berapa wong. Nah, pasti udah tahu juga. Kalau satu kambing, satu hewan, domba misalkan itu dicukupkan untuk satu orang. Lah, katanya cukup untuk satu keluarga. Maka dari itu yang perlu diketahui balik ke hukum berkurban. Hukum berkurban kan sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, dikukuhkan. Kata lain dia sunnah kifayah. Sunnah apa? Sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah ini? Sunnah kifayah ini kalau di dalam satu keluarga bapaknya sudah melakukan kurban, maka dicukupkan satu keluarganya, tidak ada tuntutan untuk berkurban. Tuntutan sunnahnya gugur. Tuntutan sunnahnya gugur. Bukan berarti satu keluarga itu semuanya dihitung berkurban gara-gara bapaknya yang berkorban. Tidak seperti itu. Misalkan anak punya keluarga, anak memiliki kecukupan untuk berkorban. Hukumnya bagi anak sunnah kifayah.
Anak memiliki keluarga, anak bawa keluarga anak berkorban cuma satu kambing, dicukupkan untuk satu keluarga. Jadi mereka tidak ada tuntutan untuk berkorban. Tuntutan sunnahnya gugur untuk mereka. Kalau mereka nak berkorban boleh, ya boleh. Tapi bukan berarti anak berkorban akhirnya semuanya dapat pahala-pahala tersendiri dalam berkorban, ya tidak. Yang dapat siapa? Cuma anak baik. Tapi mereka gugur tuntutan sunnahnya. Seperti fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Contohnya ngurus jenazah, mensolati jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Sebagian yang sudah menyolat daripada mayit tersebut, maka tuntutan wajib mereka di sekitar gugur. Paham? Kalau tidak katik sama sekali, maka kena dosa kalau. Nama itu. Kalau ini bedanya, ini sunnah kifayah. Tuntutan sunnah untuk mereka keluarga anak tadi gugur karena anak berkorban. Nah itu maksud daripada cukup untuk satu keluarga. Jadi satu kambing itu untuk satu orang. Kalau sapi, onta itu untuk 7 orang. 7 orang. Jadi ya patungan banyak. Alhamdulillah di sini nih, apalagi daerah Anas itu, musola ini udah masing-masing ada loh. Masya Allah nih. Mungkin satu musola itu 7 sapi, 7 kambing, 8 kambing, masya Allah. Jadi patungan kalau, lagi di data namanya satu sapi ini 7 orang ini, satu sapi ini 7 orang ini. Jadi itu, sapi atau tadi onta dicukupkan untuk 7 orang. Kalau kambing tidak bisa. Afdol mano? Kalau ada yang nanya afdol mano, paling utama mano, 7 orang satu sapi atau 1 orang 1 kambing. Afdol mano? Lebih utama mana? 1 orang 1, ya kita lagi. 1 orang 1 kambing lebih afdol. Jangan gara-gara ini akhirnya kaki ada yang ngajak ini, aduh, aku nak dewean baik, ada anak, aku nak kambing dewean aku sih kok. Lebih murah pula katanya. Aku nak nyari yang 1 juta, no kau. Kambing mahal mahal. Demikian. Itu masalah siapa yang berkorban, dicukupkan berapa orangnya tadi, pembahasannya itu tadi. Lalu pembahasan berikutnya adalah waktu. Waktu apa? Menyembelih. Nah, waktu menyembelih ini ingat-ingat, ada yang memahami masuk malam Idul Adha sudah boleh, belum? Masuk malam Idul Adha? Belum. Nyada sabar lagi dia. Malam-malam itu berdekat, pas ketahuan ini malam Idul Adha, langsung sembelih dia. Nah, belum masuk waktunya. Waktunya kapan masuknya? Waktunya apa? Bukan setelah terbit matahari pada hari Id. Ingat, waktu mulainya kapan? Terbit matahari pada waktu hari Id, hari Idul Adha. Wong ngetahuinya pas sholat Id, pas khotbah. Lebih tepatnya sudah, intinya pas terbit matahari hari Id. Jam berapa itu kira-kira? Jam 6 ya, lah terbit ya. Syuruk itu kan. Lah masuk waktunya terbit matahari pas hari Id. Di sini dijelaskan yaqulu waktu tadhiyah idza tala'ati syamsu yauman nahar. Masuk waktu berkurban terbit matahari pada hari Idul Adha. Ya mada tidak sholat nyembelih bae dia nih. Iya dah. Kecuali lagi ada ininya. Jadi sholat dulu. Makanya tadi itu yang khotbah jangan lama-lama karena masih panjang ceritanya. Apalagi kaki Idul Adha ini hari Jumat. Mikir ke ini kok aneh bocah khotbahnya. Jangan Ustaz. Nah,
Setelah ini baru kakek mereka nak ngurusi berkorban pulo. Jadi masuknya pas terbit matahari. Akhirnya batas akhir. Ingat ini kakek menentukan apa? Menentukan kakek pas dia kalau tidak ada di waktu ini, jadi ini sedekah biasa, bukan kurban. Maka perhatikan waktunya. Akhir atau terbenamnya matahari pada hari ketiga daripada hari tasyrik. Tanggal 13 itu maghrib udah selesai. Hilang waktu batasan untuk berkorban. Boleh tak dia tetap nyembelih? Sembelih lah, tak apa-apa. Udah, sayang lah, niat nyembelih lah. Walaupun lah lewat, jadinya sedekah ya biasa, tapi pahalanya juga besar. Misalkan sapi, misalnya, ya tak apa-apa. Ada. Jadi kalau macam itu, jadi aku simpen dia untuk tahun depan. Mati dah tuh ya. Cek itu. Jadi itu waktunya, perhatikan waktunya kakek ngapo. Kalau tidak di waktunya atau lewat waktunya, maka jadi sedekah biasa. Itu yang perlu diperhatikan. Ini yang Anda sampaikan yang penting-penting secara simpel. Lalu, disunahkan ketika nyembelih. Apa yang disunahkan? Ketika menyembelih. Ini siapa yang panitia atau petugas atau yang ikut andil, tunjuk tahu. Kalau memang kita tahu, nah ini bakal kita tahu apa yang disunahkan. Sayang nih, jadi yang sunnah lakukan kalau. Tapi jangan sunnah dilakukan. Tahunya kewajibannya lupa. Yang harus dilakukan. Ini sunnahnya. Apa? Ada 5. Pertama baca basmalah. Ini khususnya yang nyembelih. Makanya siapa sih yang seharusnya nyembelih? Yang punya itu dewek. Yang pengen berkorban itu yang paling afdal nyembelih dewek. Maka kita ini sebenarnya harus praktek kalau. Harus praktek. Perkara ini kalau cuma materi sulit. Harus adanya praktek. Sama cak haji, cak umroh itu praktek. Tahu materi kadang di sana lain. Tahu materi datangnya pas buku. Mental harus ada terbangun mentalnya ini. Jadi harus belajarnya. Harus praktek. Lah, sunnahnya macam mana? Sunnahnya baca basmalah. Kedua baca sholawat. Ketiga baca takbir 3 kali. Keempat baca doa. Baca doa. Ketiga tadi ngadep kiblat. Keempat takbir. Kelima baca doa. Nah, kan ada 5. Ada 5. Ingat 5. Ini bagi yang nyembelih khusus yang tidak tahu, yang nyembelih itu jalankan sunnah Nabi. Ya udah, kita ajar ke. Kalau kita nyembelih lebih bagus. Yang pengen berkorban nyembelih dewek. Bismillah. Sholawat, takbir 3 kali kan. Takbir kan kadang itu Allahu Akbar kan gitu kan. Nah, baru yang keempat ngadep kiblat. Atau ditaruh yang pertama enggak apa-apa. Adeplah dulu di kiblat. Jangan kali dulu. Bismillah. Sholawat, takbir dulu 3 kali, baru apa? Baru dia adep ke kiblat. Dari awal udah apa? Nah, ini sesuai urutan. Saro kaki. Nah, adeplah dulu di kiblat. Bismillah, sholawat, takbir, apa? Baca doa, niat. Kalau yang nyembelih tadi, yang nyembelih yang punya, yang pengen berkorban, dia nyembelih dewek, niatlah dewek. Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika. Ada juga minka walaka. Ini perbedaannya sedikit Tapi ini dari Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika. Seperti itu. Lanjutnya apa? Allahumma taqabbal minni ya karim. Seperti itu. Banyak kakek. Pas sembelihan itu kakek ada doa-doanya. Nah itu tadi itu doa. Diwakil ke kakek beda baik kakek domirnya. Harus pinter-pinter. Ya sudahlah start pakai bahasa sangonya. Pakai bahasa Indonesia ya sudah. Afdalnya ini nih. Kita banyak doa, banyak niat-niat yang bagus. Jangan kita nih pengen sudah disebut bapak kurban. Kalau haji Pak Haji kan. Kalau umroh Pak
Pak Umroh. Kalau kurban, Pak kurban berarti. Ya, jangan pengen dikenal bahwasanya sudah pernah kurban sapi. Jangan ke situ dulu niatnya, usaha ke ikhlas lillahi taala. Usaha ke sudah ada kate niat macam-macam. Kapan? Pas nyembelih itu lah. Nah, ada ya. Lebih tepatnya di situ. Ya, diniatkan dari awal tak jadi masalah. Lebih tepatnya pas nak nyembelih. Nah, itu tadi yaitu urutan kesunahan. Tapi di antara lain ada lagi tambahannya. Perhatikan alat sembelih. Perhatikan alat. Nah, ini kan kadang tidak ada mau perhatikan. Basing-basing pisau dia dipakainya. Tidak tahunya tuh. Apa kesagunya tersiksa itu hewan itu disembelih. Ngik ya Allah, nyingoknya tidak ulur gitu. Apa dok kolu? Ya Allah, leher hewan itu tak putus-putus, belek sedikit cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi perhatikan dari pertama. Memang hukumnya sunnah, tapi nyakiti kamu lain lagi cerita. Ya, tidak sempurna. Jadi perhatikan dari awal. Pisau sembelihan itu tajam ke kan sudah ada cerita dari zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya, tajamkan pisau. Cepatkan goresannya. Tajamkan pisau, cepatkan goresannya. Cepatkan jangan lambat. Lah tumpul lambat dulu anunya. Nah, pecah nak dijingon. Kayak buat foto, video. Nah, tadi tumpul sarung. Nah, viral lahirnya. Ya. Jadi perhatikan itu tadi alat sembelihan. Nah, itu juga masuk kategori yang harus diperhatikan. Lalu sudah selesai sunnah menyembelih, baru masuk apa? Masalah mak manu kita nih boleh tak makan hewan kurban? Yang nyembelih boleh tak makan hewan kurban? Boleh. Paling ini 1/4 dari itu tadi hewan kurban. Sedikit be jadilah. Ngembek keberkahan kurban yang dia kurban ke. Itu kalau sunnah. Tapi kalau dia nazar wajib, maka tidak boleh ngambil. Itu lebih khususnya seperti itu. Kalau kurban sunnah boleh ambil sedikit jadilah. Untuk keberkahannya. Kalau kurban wajib, kan ada kurban wajib yang dinadarkan tadi, maka lebih tepat tidak usah ngambil. Nah, di sini dikatakan wala yaqulul mudhi syai'an min al-udhiyah al-mandhura bal yajibu alaihi at-tasadduq bi jami'i lahmiha. Pahami di sini. Tidak diperkenankan wong yang berkurban dan kurbannya itu kurban mandhura yang dinadarkan wajib, maka tidak usah ngembek, tidak usah makan dari daging yang dikurbankan, bahkan wajib sedekah ke galuh-galuh. Ini kalau kurbannya wajib, kurban nazar tadi. Tapi kalau kurban sunnah boleh. Di sini dikatakan wa ya'kulu minal udhiyah al-mutatawwi biha. Sedekah yang sunnah, udhiyah kurban yang sunnah boleh ngambil daripada daging kurbannya. Ya, seperti kan jangan galau-galau. Kalau galau-galau berarti bukan berkurban kamu tuh. Kita potong ke bawah berarti. Sedekah ke buat tamu, buat buang-buang. Harusnya harus ada fakir miskin di bagian orang yang kita bagi ke. Lebih utama bagi ke fakir miskin, mereka-mereka yang membutuhkan, yang jarang makan daging. Kan kita jengok kan mereka-mereka itu kan. Nah, diperhatikan. Bahkan kalau ada uang kayu nak minta mama boleh tak tinjau ke mereka, boleh baik. Tapi di antara mereka yang dibagikan oleh kita harus ada fakir miskin. Perhatikan itu. Nah, selesai pembahasan itu. Lalu kalau misalkan ada nanya nyualnya mana, boleh tak nyual? No, jual pula. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah umum memang. Tidak boleh. Kan kita tuh berkurban, masih ngarep duit dari situ. Kan kalau dia nyual berarti kan masih ngarep duit dari hewan kurban yang dikurbankan. Tidak usah. Atau apa? Dijadikannya upah. Kulit ini diinjak untuk yang sembelih ini, dia niatnya untuk apa? Ujroh, upah untuk dia
nyembelih tidak boleh juga. Upah dari dia dewek nginjuk lain. Cak itu, diusahakan seperti itu. Jadi murni sempurnalah kurban dia. Jadi jangan macam-macam. Jangan aneh-aneh. Nah itu sekilas masalah tentang apa? Kurban. Yang perlu diperhatikan syarat uang yang berkurban. Nah, ini hampir lupa nih. Syarat orang yang berkurban. Pertama, orang muslim, beragama Islam, baik perempuan ataupun laki-laki. Lalu kedua apa? Merdeka. Lawan katanya budak. Sekarang udah kate, budak Lembang tinggal ada. Merdeka kalau ada. Nah, ketiga mampu. Ada kecukupan harta lebih untuk berkurban. Jangan tekarau keluarganya. Ada. Sok-sokan kurban, keluarganya ada injak nafkah. Nah, dari kategorinya harus mampu ada harta lebih di luar kewajiban yang lain. Karena ini kan kurban sunnah. Lalu apa? Dia Rashid. Rashid itu apa? Boleh berinteraksi, boleh bertransaksi, boleh bertasarruf. Bukan uang yang dicegah untuk mentasarrufkan harta. Itu Rashid namanya. Uang yang boleh boleh hukumnya untuk mentasarrufkan, untuk membelanjakan hartanya. Kalau tidak boleh dicegah, maka itu maksudnya dia tidak boleh kurban. Contohnya salah satunya orang yang terlilit hutang, ailit kalau bahasa kita terlilit hutang, boleh kurban? Tidak boleh. Hartanya ditahan kalau memang ada harta untuk bayar hutang. Jadi orang yang seperti ini berarti tidak masuk kategori boleh berkorban. Hutangnya ditalakinya, tidak taunya dia kurban sapi. La ilaha illallah. Yang wajibnya tidak dijalan sudah jatuh tempo. Wong nanggu padahal. Tidak taunya dia kurban. Alang nyeseknya wong yang hutang ini. Wah, hebat budak itu. Iya. Hebatnya budak itu. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini syarat bagi orang yang berkorban. Islam, mampu, merdeka, dan juga Rashid. Boleh mentasarrufkan atau tidak ada halangan dari hutang dan semacamnya. Dan yang paling penting mukallaf. Mukallaf apa? Akil balik, berakal dan sudah balik. Berarti yang masih tamis, ada yang belum tamis, tidak boleh. Kakek mereka itu, diniatkan boleh. Tapi kalau mereka yang berkorban belum cukup, harus masuk kategori balik, berakal atau mukallaf tadi. Nah, ini syarat-syarat sederhana atau pembahasan simple tentang sekilas tentang kurban. Untuk bekal kita ngadepi kage ini, paling tidak sedikit banyak kita tahu tentang hal demikian. Jangan butonya. Kita ini bermajlis. Jadi jangan sampai kita butonya tentang perihal yang bakal kita alami di masyarakat atau yang bakal kita gawe ke, khususnya kita harus tahu. Wajib kita harus tahu kalau kita nak ngawe ke. Jadi jangan beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu tertolak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas di hari ini insya Allah bermanfaat, dapat mudah digampang di dalam pemahamannya, insya Allah dapat diamalkan ke depannya. Yang belum ada kecukupan insya Allah diberi kecukupan untuk berangkat haji. Yang belum berangkat haji insya Allah diberikan kecukupan kemampuan untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh, untuk berkorban, untuk meramalkan ibadah-ibadah yang lainnya yang banyak ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dikabulkan doa kita di awal-awal bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita akan ketemu lagi di majelis berikutnya dalam keadaan lebih sehat, lebih mudah lagi, lebih semangat lagi untuk hadir majelis insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.